Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Fizamani akan membahas tentang sejarah perkembangan administrasi negara di Indonesia. Sebelum membahas tentang sejarahnya, saya akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian dari administrasi negara. Administrasi negara adalah bahasan ilmu sosial yang memiliki cakupan elemen yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berhubungan dengan kehidupan bernegara. Kemudian saya lanjutkan kepada sejarah perkembangan administrasi negara di Indonesia. Administrasi negara sudah ada sejak dahulu kala, mulai dari zaman Mesir kuno pada tahun 1300 sebelum Masehi. Namun dahulu belum dikenal sebagai ilmu administrasi negara. Administrasi negara ini sendiri lahir pada tahun 1887 oleh Woodrow Wilson. Di Indonesia sendiri, administrasi negara ini masuk yaitu dari Indonesia belum merdeka, yang mana pada saat itu administrasi negara masih dikuasai oleh pemerintahan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945, pihak Indonesia mulai memegang sendiri administrasi negara dan mulai mengisi kekosongan kekuasaan. Pada awal tahun 1970-an, baru mulai bertumbuhnya administrasi negara di Indonesia. Sejarah perkembangan administrasi negara di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu pada tahun 1945 hingga 1950, periode 1950 hingga 1959, periode 1959 hingga 1966, serta periode tahun 1966 sampai sekarang. Setiap periode tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan. Pada periode 1945 sampai 1950, sistem administrasi negara belum berkembang dikarenakan belum adanya kegiatan penyempurnaan. Selain itu, pada saat itu bangsa Indonesia berada dalam kondisi perjuangan memenangkan perang dan mempertahankan kemerdekaan. Pada periode 1950 hingga 1959, pemerintah mulai menyempurnakan sistem administrasi negara Indonesia. Meski demikian, belum banyak usaha-usaha yang dilakukan dalam menyempurnakan sistem tersebut, dikarenakan berbagai faktor dan cara pendekatan yang digunakan pada masa itu. Berbagai faktor dan cara sistem politik Indonesia yang menganut sistem parlementer yang liberal juga menyebabkan tidak berkembangnya di bidang administrasi, politik, keamanan, maupun ekonomi. Saat itu pemerintah mendatangkan seorang utusan dari Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian mengenai administrasi negara. Setelah melakukan penelitian ke seluruh Indonesia, akhirnya mereka merumuskan suatu saran kepada pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya, pemerintah perlu mendirikan lembaga pendidikan administrasi yang nantinya dapat digunakan untuk mendidik pegawai-pegawai dan para administrator pemerintah. Kemudian pada tahun 1957 dibentuk lembaga administrasi negara sebagai lembaga yang hingga saat ini mempunyai peran menentukan terhadap penampilan birokrasi di Indonesia. Kemudian sayangnya setelah tahun 1959, perkembangan sistem administrasi terlihat mengkhawatirkan karena mulai menyimpang dari landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang 1945 dengan segala implikasinya yang negatif. Pada periode 1969 sampai sekarang, pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam perkembangan sistem administrasi negara Indonesia, terutama pada masa pimpinan pemerintahan Orde Baru. Mulai saat itulah perkembangan administrasi negara dipikirkan dan direncanakan. Seterusnya, administrasi negara Indonesia tidak lagi dikembangkan sifat-sifat legalistik seperti di Eropa, melainkan sifat-sifat administrasi modern yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat, yang bersifat pragmatis dan praktis. Aspek administrasi tidak lagi terbatas pada pengetahuan hukum saja, melainkan berwawasan agak luas, meliputi berbagai pengaruh dari baik ilmu sosial maupun non-sosial. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung dari penjelasan kelompok saya, yaitu materi kedua, yang mana akan membahas paradigma 1, 2, dan paradigma 3. Yang pertama saya akan membahas paradigma 1, yaitu tentang dikotomi
politik administrasi, yang dimana tonggak sejarah yang dipergunakan sebagai momentum dari paradigma ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonard Dwight dalam bukunya Politics and Administration. Frank J. Goodnow juga berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintahan yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi, yang dimana fungsi politik ini akan melahirkan kebijaksanaan sebagai pencerminan kehendak negara, sedangkan fungsi administrasi ini adalah berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam paradigma ini adalah lokusnya, yakni mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada, dan menurut Goodnow yang dia tegaskan bahwa administrasi harusnya berpusat kepada birokrasi pemerintahan. Sementara itu, walaupun badan legislatif dan yudikatif memiliki kegiatan administrasi dalam jumlah tertentu, namun fungsi pokok dan tanggung jawabnya tetap menyampaikan keinginan-keinginan negara. Karena adanya perbedaan kedudukan ini, maka akademisi dan praktisi sering memperdebatkan apa yang kemudian tersebut yang disebut dengan dikotomi politik administrasi negara. Paradigma kedua yaitu tentang prinsip-prinsip administrasi, yang mana administrasi negara benar-benar mencapai puncak reputasinya karena banyak mendapat sumbangan yang berharga dan dari bidang-bidang lain seperti industri dan pemerintahan, sehingga dengan demikian pengembangan pengetahuan manajemen memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuhnya prinsip-prinsip administrasi tersebut. Itulah sebabnya fokus dari paradigma ini mudah diketahui, yakni beberapa esensi prinsip-prinsip tersebut. Paradigma yang ketiga adalah administrasi sebagai ilmu politik. Menjelang akhir tahun 30-an, banyak muncul kritikan-kritikan yang tajam terhadap administrasi negara. Kritikan yang pertama menyangkut mengenai pandangan yang menyatakan bahwa politik dan administrasi dapat dipisahkan, serta kritikan yang kedua yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal. Suatu usaha untuk menetapkan hubungan konseptual antara administrasi negara dan politik sudah dilakukan. Akan tetapi konsekuensi dari usaha ini keharusan merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dan fokus keahliannya yang esensial. Itu sebabnya pada tahun 1950-an administrasi negara ditekankan sebagai sinonim dari ilmu politik. Tahun 1968, Dwight Waldo memprotes keadaan. Dia menulis bahwa sarjana ilmu politik tidak lagi mengidentifikasikan dirinya dengan administrasi negara adalah sikap tidak memperdulikan dan memusuhi. Ada dua perkembangan yang patut dicatat sebagai pada masa kini, yakni pertama, tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarjana yang bersifat epistemologis. Yang kedua, timbulnya studi kasus perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari administrasi negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu tentang paradigma. Paradigma ini selanjutnya yaitu paradigma keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini muncul sebagai reaksi atas paradigma yang ketiga, di mana pada paradigma yang ketiga, walaupun administrasi negara telah kembali ke disiplin induknya, yaitu ilmu politik, namun administrasi negara dianggap sebagai warga kelas 2 dalam berbagai bidang ilmu politik, sehingga beberapa tokoh administrasi negara mulai mencari alternatif lain. Paradigma ini terjadi hampir bersamaan dengan paradigma yang ketiga. Istilah ilmu administrasi di sini diartikan sebagai segala studi dalam teori organisasi dan ilmu manajemen dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas program-program secara lebih tepat. Adapun tokoh-tokoh terkenal pada periode ini adalah James Moore, Simon, dan lain-lain. Teori organisasi dengan menggunakan bantuan dari ilmu jiwa sosial, administrasi niaga, administrasi negara, dan sosiologi mempelajari dan berusaha memahami tingkah laku organisasi. Sedangkan ilmu manajemen mempercayai bantuan pada estetik, komputer, analisis sistem, ekonomi, dan sebagainya. Pada tahun 1060-an muncullah pengembangan organisasi sebagai bagian dari ilmu administrasi. Hal ini dengan cepat menarik perhatian para sarjana ilmu administrasi negara, tetapi kemudian muncullah masalah yang berkaitan dengan masalah pemisahan antara public administration dan private administration. Di samping itu, pengertian publik dalam public administrasi menjadi satu perdebatan dengan adanya masalah tersebut. Paradigma keempat ini masih belum dapat meningkatkan masalah lokus administrasi negara. Dengan demikian, administrasi negara masih perlu mencari paradigma baru, baik yang dapat mencakup lokus maupun fokusnya.
Selanjutnya paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara. Walaupun belum menemukan kata sepakat mengenai lokus maupun fokus dari administrasi negara, menurut pemikiran Herbert Simon tentang perlunya kedua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara, yakni satu, administrasi negara yang lebih memutuskan perhatiannya pada pengembangan ilmu murni administrasi. Dua, satu kelompok yang lebih besar yang memutuskan perhatiannya pada penentuan kebijakan publik. Pada aspek yang pertama terlihatlah pada pengembangan teori-teori organisasi selama 20 tahun terakhir, yang mana teori tentang organisasi tersebut lebih mementingkan mengenai bagaimana serta mengapa organisasi tersebut bekerja, bagaimana dan mengapa anggota organisasi bertindak, mengapa dan bagaimana suatu keputusan itu dibuat. Sedangkan pada aspek yang kedua terdapat sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam menceritakan lokus administrasi negara, yaitu sifatnya relevan untuk administrasi negara, seperti misalnya mengenai rumusan kepentingan publik, urusan publik, dan kebijakan publik yang seharusnya dijadikan pegangan oleh para praktis. Pada fase ini, fokus administrasi negara berbentuk ilmu administrasi negara murni ternyata belum ditemukan, tetapi pengembangan teori organisasi sudah mantap dan ditambah lagi dengan adanya teknik-teknik terapan pada ilmu manajemen. Materi selanjutnya mengenai peralihan administrasi negara ke administrasi publik. Peralihan administrasi negara ke administrasi publik terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan. Pada masa lalu, pemerintah dianggap sebagai etnis yang terpilih dari masyarakat dan memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengambil keputusan. Namun, pada saat ini, pemerintah dianggap sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Peralihan ini terjadi karena adanya tuntunan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif. Masyarakat menginginkan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pemerintah yang harus berubah dari yang semulanya fokus pada aspek administrasi dan birokrasi menjadi lebih fokus pada pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, peralihan ini juga didorong oleh adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya teknologi ini, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik secara online, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat. Dalam administrasi publik, pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah menganggap bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun kebijakan yang lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, peralihan administrasi negara ke administrasi publik terjadi karena adanya tuntunan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif, serta adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.